Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruza Bestari, perwakilan dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video presentasi dari hasil kerja kelompok dengan tema penanganan bencana kebakaran sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen bencana. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 15. Di antaranya yaitu ada Saudari Dinda Marcella, Saudari Pita, Muhammad Ruza Bestari yaitu saya sendiri, dan Saudara Riki Mardiansyah. Kami berasal dari kelas IKMC Angkatan 2019. Baik, pokok pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian kebakaran dan penanganan kebakaran. Kebakaran adalah nyala api, baik kecil maupun besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan, dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk ke salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan, baik di luar maupun di dalam lokasi tempat kerja. Sedangkan pengertian dari penanganan kebakaran adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana kebakaran. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian kebakaran. Klasifikasi kebakaran dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama yaitu kebakaran kelas A, meliputi kebakaran dari jenis bahan padat kecuali logam. Yang kedua yaitu kebakaran kelas B, meliputi kebakaran dari jenis liquid dan gas. Yang ketiga yaitu kebakaran kelas C, meliputi kebakaran pada listrik yang bertegangan. Dan yang terakhir yaitu kebakaran kelas D, meliputi kebakaran dari bahan-bahan logam. Penanganan kebakaran dan pengurangan korban tergantung dari 5 prinsip pokok, yaitu pencegahan kebakaran sebagai akibat dari kecelakaan atau keadaan panik, kemudian pembuatan bangunan yang tahan api, lalu pengawasan yang teratur dan berkala, selanjutnya yaitu penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya, dan yang terakhir yaitu pengendalian kerusakan untuk mengatasi sebagai akibat kebakaran dan tindakan pemadamannya. Selanjutnya yaitu macam-macam alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama peralatan tradisional seperti karung goni, pasir, kain, dan juga air. Yang kedua yaitu peralatan modern. Di antaranya itu ada alat pemadam api ringan atau disingkat APAR, kemudian ada hidran, dan yang terakhir yaitu ada sprinkler system. Selanjutnya itu alat pemadam kebakaran modern. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama APAR atau alat pemadam api ringan. Merupakan alat pemadam api yang mudah dibawa dan dipindahkan dan dapat dipakai oleh satu orang. Adapun macam-macam jenis APAR yaitu ada 4, diantaranya jenis busa atau foam, jenis serbuk tepung kering atau dry chemical, kemudian ada jenis karbon dioksida atau CO2, dan juga ada jenis air atau H2O. Yang kedua yaitu hidran, merupakan suatu sistem pemadam kebakaran yang menggunakan air yang bertekanan. Berdasarkan jenis penempatan, hidran dibedakan menjadi 2, yaitu hidran dalam dan hidran gedung. Kemudian berdasarkan ukuran pipa, hidran dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu ada hidran kelas 1, hidran kelas 2, dan hidran kelas 3. Yang ketiga yaitu sprinkler system. Sprinkler system adalah sistem pemadam yang terdiri sistem suplai air dengan tekanan yang membadai, yang mengalirkan air melalui sistem pemipaan yang tersambung ke kepala sprinkler. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu program penanganan kebakaran. Program penanganan kebakaran dibedakan menjadi 3, yang pertama yaitu program engineering. Program engineering ini sendiri adalah program yang meliputi perencanaan bangunan yang aman dari kebakaran dan perencanaan proses yang aman dari kebakaran itu sendiri. Misalnya, instalasi fire detection system yang bersifat aktif dan instalasi fire protection system
yang bersifat pasif. Program yang kedua yaitu program edukasi, yaitu program untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap kebakaran. Adapun program edukasi ini dilakukan dengan cara yaitu memberikan pelatihan-pelatihan tentang kebakaran, identifikasi penyebab kebakaran, bahaya kebakaran, pencegah kebakaran, dan evaluasi jika terjadi kebakaran itu sendiri. Program yang selanjutnya yaitu program penegakan sistem. Program penegakan sistem adalah program untuk memastikan bahwa semua sistem pencegahan kebakaran sesuai atau comply dengan fire code atau regulasi yang ada. Dengan itu, maka harus dilakukan inspeksi terhadap semua fasilitas pencegahan kebakaran secara berkala. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan atau penanganan kebakaran itu sendiri. Yang pertama, pencegahan atau penanganan kebakaran sebelum bencana. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi berupa 1. Pastikan bahwa instalasi listrik aman. 2. Hindari pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak yang mungkin akan menyebabkan kabel panas yang bisa menimbulkan atau memicu kebakaran. 3. Pergunakan pemutus arus listrik dalam keadaan baik. 4. Apabila ada label listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera diperbaiki. Dan yang kelima yaitu menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari sumber listrik. Selanjutnya yaitu penanganan pada saat terjadinya kebakaran. Adapun hal yang dapat dilakukan berupa penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran. 1. Apabila terjebak api, pastikan balut tubuh dengan selimut tebal yang telah dibasahi oleh air. Hal ini dilakukan hanya ketika sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api. 2. Keluar dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang lebih aman. 3. Jika asap mengganggu pernafasan, maka merangkaklah atau menunduk ke bawah. Lalu, tutuplah hidung dan mulut dengan kain yang telah dibasahi tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan pasca bencana kebakaran. Hal-hal yang dapat dilakukan berupa 1. Hubungi Dinas Pemadam Kebakaran setempat di hotline 112. Yang kedua, jika memiliki asuransi, hubungi perusahaan asuransi untuk mengetahui pengamanan rumah sebelum diperbaiki. Jika tidak memiliki asuransi, hubungi tetangga untuk meminta bantuan. 3. Masuk ke rumah setelah petugas pemadam kebakaran memastikan kondisi rumah yang akan dimasuki tersebut aman, karena mungkin lantai dan dinding dalam kondisi yang tidak aman. 4. Tunggu petunjuk petugas pemadam kebakaran sebelum menggunakan lagi fasilitas rumah. Dan yang kelima yaitu cari dan amankan dokumen penting. Apabila dokumen penting rusak atau hilang, segera hubungi instansi terkait. Selanjutnya itu hal yang sebaiknya jangan dilakukan pada saat terjadinya kebakaran atau pasca kebakaran. 1. Jangan menyalakan lampu atau apapun yang berhubungan dengan arus listrik. Kedua, jangan menginjak genangan air, karena kemungkinan air yang tergenang tersebut teraliri oleh listrik. Ketiga, pada malam hari, jangan menyalakan lampu atau lilin untuk penerangan rumah atau gedung yang baru saja terbakar. Dan yang terakhir yaitu, jangan masuk bila masih terdapat bau menyengat karena gas atau zat kimia terbakar. Hati-hati dalam memegang zat kimia atau kabel listrik yang ada untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi setelah terjadinya kebakaran atau pasca kebakaran. Sekian dari video presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok 15 yang telah bersusah payah dalam membuat materi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.